Waktu itu di skor Herayung, Oh. 1 bulan nggak boleh kerja. Kenapa itu? Saya lebih tipikal orang yang kalau ada masalah jalanin, nggak ada kata nyerah. Dan saya pengen bikin stigma kayak nggak apa-apa lah orang tua saya safe, anaknya juga jadi safe, tapi di Oke. Jerman. Halo kawan IJ. Oke, gini aja. Nah, gini aja. Nggak disapa. Halo. Halo kawan IJ. Kali ini Minje Caca di malam hari. Jam berapa ini Kak? Jam Oke, rahasia. sekian lah ya. Jam sekian. Sudah bersama Kak. Musyahid Syahrul ya, bebas Kang Mus boleh lah. Kang Mus ya lebih Panjangan akrabnya. apa? Panjangnya apa? Muhammad Syahrul Hidayat. Oke. Ya udah. IG-nya Musyahidat ID. Oke, Kak, gimana Kak sudah menginjakkan kaki di bandara? Yang mana mungkin Kakak banyak cerita nanti kita ungkit-ungkit ya. Dan akhirnya Kakak yang sekarang berangkat. Iya. Gimana perasaan Kakak saat ini? Jujur li kalau ke bandaranya mau berangkatnya udah agak 50-50, nggak terlalu wah gitu. Iya. Karena udah sering nganterin orang ya. Tapi kali ini Kali ini saya yang berangkat. Ya lebih ke campur aduk antara sedih Iya. karena tinggalin orang tua, karena nggak terlalu dekat sama orang tua. Oke. Kebetulan. Ya, tapi senang juga karena akhirnya saya berangkat juga. Oke. Gitu. Asalnya dari mana Kak? Asal saya lahir di Bandung, Bandung, oke. keturunannya orang Tasik, besarnya di Bogor. Oke, Gimana Sunda tuh? Pride. Sunda Pride. Sunda Pride. Usia, aduh kayaknya masih 17 tahun sih. Nggak boleh ya, nggak boleh. Boleh deh, boleh. Tebak. 26, 25. Actually, Yes. 3 hari lalu itu 26. Oh, wow, 1 26. Juni kemarin ulang tahun. Wah, ya udah selamat ulang tahun ya Kak. 26 tahun, wow. Asalnya, Jadi bagusnya adalah keberangkatan saya ini adalah sebagai hadiah ulang tahun. yes, betul banget. Dan ditemenin juga orang tua ya. Orang tua. Oke, tadi mungkin aku pengen tanya bareng bawaan ya. Tadi tuh salvo aku ngeliat buku Kak Musyahid. Suka bukan jualan buku. Enggak dong. Suka baca buku. Suka. Jadi saya lebih sering tuh suka baca buku. Biasanya minimal banget sebulan itu 1 buku harus beres. Oh, Cuman itu tadi karena banyak yang belum beres dan ini bukunya saya suka banget, ini saya bawa kurang lebih 2-3 kilo buku doang. oke. Tapi overall tuh 1 kilo ya? Banyak Overall tuh tadi bukunya. nggak bareng bawaan kamu? Barang bawaan Nggak ada atau pas? lebih 1 kilo. Lebih 1 kilo. Semoga masuk ya. Ada, dan itu buku karena buku sih. Karena buku. Oke, aku pikir kayak bareng bawaan kakak tuh banyak, mungkin selain buku ya, nggak ekspektasi sih suka baca buku. Tentang apa buku? Enggak, ya. Kelihatan sih, kelihatan. Tentang apa buku apa yang sering dibaca? Lebih ke soft skill, Oke, mengembangkan diri sendiri. Terus ke bisnis juga, novel saya nggak terlalu. ya, yes. Terus mungkin dari latar belakang pendidikan ya, gimana Kak? Wah, kalau Dari mulai SMA deh, SMA dulu. pendidikan saya nyebrang banget soalnya. Oke. Kalau SMP saya waktu itu pesantren 3 tahun. SMK saya beralih ke IT, jadi SMK komputer, Oke. full komputer. Lalu kuliahnya saya nyebrang lagi ke manajemen bisnis S1 itu S1, manajemen manajemen bisnis. bisnis. Habis itu lulus, sekarang Ausbildung gastronomi. Wow. Pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika. Oke, kenapa saat itu Ausbildung Jerman ya? Kenapa saat itu memilih Jerman? Karena nih kebanyakan ya Kak, yang aku sering baca di sosial media, ada banding-bandingan ke Jepang, ke Aussie, Korea, dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya buat ke Jerman nih kayaknya? Harus Kakak riset dulu atau gimana? Enggak sih, kebetulan waktu itu saya, fun fact-nya adalah saya waktu itu mau skripsian. Dan itu ya skripsi kan bayar. Waktu itu saya masih ya kerja nguliah serabutan. Akhirnya nyari info lain, ketemulah magang YIJ. Oke, nah itu Sekarang dia. namanya saya nggak tahu tuh ada apa gitu. Dulu ada magang YIJ lah pokoknya. Magang
magang di IJ sekian bulan, habis itu dikasih program untuk ke Jerman. Kebetulan apply dan yang interview ternyata langsung ownernya. Yang lain Herayo. HRD, tapi ownernya langsung diterima. Terima. Waktu itu jadi desainer grafis. Oke. Di IJ. Oke, sebelum kita cerita di tempat magang dulu, ada pengalaman kerja gak Kak setelah lulusan manajemen bisnis Ya, dengan waktu IPK berapa saat itu? 3,6 Kumlot? Ya, kumlot. Pepet. Saat itu sebelum masuk ke magang di YIJ ini ada kerja di mana? Sebelum di IJ saya kerja di kampusnya juga. Saya marketing, jiwa marketing dulu. Oh, Marketing kampusnya juga, lalu setelah itu langsung ke IJ. Oke. Di IJ magang, beres kan kelas tuh. Hah? Beres kelas kan nunggu penyaluran, Iya. trip segala macam. Kerja di perusahaan IT di Sudirman. Wow. Iya. Itu saat itu magangnya Itu di kerja, Oh, full kerja. time. Wow. Awalnya kerja sebagai masuk content creator, kebetulan dipercaya. Terima kasih buat dua ownernya juga. Iya. Dipercaya dari awalnya content creator, dia melihat potensi saya jadi project manager. Wah, keren banget sih, tepuk tangan dulu kali ya. Terima kasih. Oke. Tadi aku udah nanyain Jerman, kenapa pilih Jerman? Oh ya, kenapa pilih Jerman ya? Kenapa pilih Jerman? Karena oh ya itu lupa banget ya pertanyaan ini ya. Iya, pertanyaan penting itu. Karena itu tadi di pas kuliah dapat magang IJ kan, karena IJ untuk ke Jerman ya saya pilih Jerman. Oh, itu saat itu. Gak ada. Jermannya kenapa? Karena saya dulu tuh cuma punya mimpi pengen keluar negeri. That's it. Oke. Kebetulan dapetnya Jerman dan saya orangnya nggak neko-neko. Berangkat. Oke. Dan pas banget saat itu lagi buka apa tuh? Sosial media, apa IG, TikTok? Lagi buka IG kebetulan, Oh, nyari-nyari info loker. Saya bukan nyari info loker, lebihnya freelance, magang. Kebetulan dapet. Dan itu kayak apa ya? Petunjuk kali ya? Iya. Tapi Oke. itu apply pertama, langsung di interview, langsung diterima. Oke, dan ini magang ini full beasiswa atau ada beberapa persen? Kalau untuk biaya kursus, mes itu ditanggung sama IJ segala macam. Paling kayak paspor kan sendiri, tiket pesawat disubsidi juga kebetulan. Terima kasih ya Rayu. Oke, setelah tahu program ini dan reaksi dari manggil siapa? Papa, mama atau ibu, emak, bapak? Ayah ibu. Ayah, Enggak sih, ibu. manggilnya bapak. Bapak-bapak. Saat itu gimana? Mah, aku pengen ke Jerman lewat program ini dan aku harus segini-gini. Gimana saat itu reaksi orang tua kamu? Kalau orang tua saya sih mungkin setuju-setuju aja, selalu setuju-setuju aja. Saya mau gimana pun, setuju-setuju aja. Cuman saya lihat dari di balik mata mereka yang berbinar ya, bersyukurlah anaknya gitu. Nggak di rumah terus. Oh, Karena saya jarang di rumah. Oke. Saya kan pesantren. Iya. SMK itu saya ikut hampir semua kursus. Kursus school, Wow. Paskibra, Pramuka, terus OSIS, Romis, saya ikutin semua. Iya, aktif banget. Makanya orang-orang guru-guru sekolah SMK pasti ingat saya sebagai siswa yang sering nginep sekolah. Aktivis kampus sekolah. Kampus tuh saya ada mes kampus kan, saya Iya. di kampus juga. Makanya nggak ada sama orang tua. Oke. Makanya kalau saya Pak saya mau kuliah, oke. Beasiswa juga kuliah kan. Pak saya mau kesini, oke. Setuju nggak pernah ngelarang. Oke. Jadi berarti kuliah beasiswa Beasiswa kan udah. dan ke Jerman beasiswa juga. Beasiswa aja. Aduh, aku nggak bisa berkata-kata, ini kayak wow, keren sih kamu Syahid. Berarti orang tua ya udah, karena lo udah terbiasa nggak di rumah, ya udah lo pergi aja atau gimana? Mesir ya jatuhnya kalau gitu ya. Oke, berarti dukung ya. Dari mereka sih full dukung banget. Dukung Cuman banget. pasti ada rasa kayak saya kan jarang di rumah gitu. Terus sekarang mau ke Jerman. Oke, berarti sempat ada penolakan dari keluarga. Bentar, dari berapa saudara ini kamu Syahid? Dua. Dua. Ada satu. Oh, adik, berarti kakak anak pertama. Ya. Anak pertama, dan ada penolakan gak sih dari keluarga selain keluarga inti, yang mungkin dari siapa nggak usah ke Jerman, atau yang bikin sempat ragu, omongan bikin omongan temen ya apa saat itu? Untungnya sih nggak ada ya. Nggak ada, berarti dukung. Teman dari saudara, saya nggak dekat sama saudara. Iya sih. Iya, cuman tahu aja kenal. Pak RT di rumah saya aja nggak tahu saya tinggal di situ. Oke. Apalagi lo ke Jerman ya?
Baliknya berapa lama? Fun fact, saya sering di kampus, pulang ke rumah, ini siapa? Oh, anaknya bapak ini? Pertama. Oh, anaknya ibu ini? Iya, Oke. makanya udah cocok saya di Jerman deh. Oke, berarti dari keluarga support dukung ya. Oke, dan kampus dari SMA kampus itu udah aktif banget. Dan ya udahlah sekarang gantian ke negara orangnya. Nah, untuk program magang sendiri saat itu syaratnya apa ya Kak waktu itu? Aduh, ini lupa-lupa ingat ya? Ya seingat Kakak aja. Yang penting lulus SMK atau kuliah. Oh bisa dari SMK? Dulu waktu itu Bisa. bisa. Ada teman saya Minje, sama dia SMK. Cuma beda ada persyaratan tertentu. Gitu. Kalau saya waktu itu S1 dan waktu itu sesuai dengan bidang yang di-apply. Betul. Saya desain grafis, di-apply. Sama motivasi ke Jerman apa? Oh, Gitu. oke. Motivasi ke Jerman walaupun saya agak beda jauh, cuman saya motivasinya agak-agak tricky. Mungkin itu yang bikin Herayu Bagus menerima gitu saya. ya. Apa itu penasaran? Gue penasaran apa? Jadi tadi kan udah dijelasin kalau saya itu iya. pengennya agak-agak nyebar lah ya, Nyebar. dari IT terus ke manajemen bisnis, kerja project manager. Tapi saya ngambil gastronomi itu sebagai chef di Jerman. Karena motivasi saya adalah bapak saya dari sebelum saya lahir udah jadi koki. Kerjanya chef, ibu saya pun kerjanya koki juga, chef juga. Dan saya pengen bikin stigma kayak gak apa-apa lah orang tua saya chef, anaknya juga jadi chef, tapi di Oke. Jerman. Saat itu motivasi letternya ya? Motivasinya pengen saya ke Jerman sebagai chef, pulang pengennya buka restoran sendiri. Oke. Oke, berarti saat itu motivasi itu. Terus tadi persyaratannya ada itu, ada lagi? Udah itu aja. Itu aja. Iya. Dan akhirnya lo lolos. Lolos. Lolos sih. Oke, berarti selama magang di YJ ada kendala atau apapun? Kendala sih pasti ada. Kayak gue pengen udahan aku keluar, gue nggak mau magang di YJ lagi. Enggak sih Oh, kalau nggak ada. saya lebih tipikal orang yang kalau ada masalah jalanin, nggak ada kata nyerah. Tuh, walaupun Iya. ada stres gitu Iya. gimana. Walaupun pernah waktu itu di skor Herayu Oh. 1 bulan nggak boleh kerja Kenapa itu? karena ada masalah. Ada masalah lah ya. Ya ada masalah, tapi ya itu bisa survive lagi, balik lagi beres Oke. magang. So far seru. Seru banget. Setahun kan ya? Iya. Setahun setengah. Setahun setengah. Oke. Iya, waktu itu kan sebagai tim kreatif, Iya. kita satu tim itu ada istilahnya desainnya itu konsepnya seperti apa. Kita langsung bilang ngikutin selera Herayu. Gitu. Karena kadang-kadang yang susah buat aku sama magang itu bukan kerjanya, Oke. tapi memahami atasan, memahami teman kerja. Karena Iya. kebetulan itu tim kreatif tuh ada 2 videografer, ada 2 DJ juga talent. Itu. Nah kebetulan saya ngerangkul mereka secara tidak tertulis gitu. Karena harus konekin waktu itu dari yang nggak ada content plan, bikin content plan, gitu segala macam. Seru lah Seru ya? belajar untuk memahami suatu divisi. Oke. Wow, berarti cukup aktif di mana-mana pun ini. Oke, dari mungkin setelah 1 tahun setengah dan mulai fokus belajar. Oke, ini kan baru pertama kali belajar bahasa Jerman saat itu. Apa emang sebelumnya otodidak kayak cari-cari tahu dulu atau gimana? Gak ada. Oh, gak ada. Justru saya waktu itu pengen ke Jepang. Saya pernah kursus bahasa Jepang. Oh, serius? Iya. Oh, Cuman waktu itu ada kendala, cancel nggak jadi. Kalau Jerman baru banget. Pas di IJ. jadi gampangan Jepang apa Jerman? Gampangan Jerman, seriusan. Oh, serius? Oke. Iya, menurut saya ya. Iya, beda-beda ya. Oke. Gampangan Jerman. Gampangan Jerman setelah menjalani proses belajar selama berapa bulan, Kak? 6 bulan. 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Oke, gimana saat proses belajarnya? 6 bulan, saya lupa. Ya, segitu lah. 5 sampai 6 bulan lah ya. Saat proses belajarnya atau ada kendala yang bikin lo down atau kayak aduh ini kayaknya susah nih pas lagi belajar tentang ini. Ini saya jawab secara Jujur dong. Jujur, tapi agak sombong jadinya ya. Nggak apa-apa, Kalau belajar motivasi. saya nggak ada kendala ya. Oh, siap. Kendala. Beneran nggak ada Iya. kendala. Dan saya tipikal orang yang malas belajar. Jadi ketika orang lain belajar nulis, saya nggak nulis. Saya foto-fotoin.
Oh, Genzi Barah. Tapi pas pulang ke mes baru catat ulang. Gitu. Ketika suruh hafalan pun orang lain hafalan, saya nggak hafalan karena susah, saya nggak bisa Betul, hafal. betul. Saya lebih suka nulis story, bikin cerita baru hafal. Oh gitu cara belajarnya. Iya. Karena kan jujur Kak, per hari itu hafalan 25 apa berapa sekarang? Saat itu. Word chatnya, Iya. kata-katanya. Pokoknya satu halaman deh waktu itu berapa ya? Oh. Gitu. Itu kayaknya puluhan deh. Oke. Puluhan. Dan itu orang lain kan pada nulis di bukunya tuh, nulis artinya terus mereka hafalin. Saya nggak bisa. Makanya saya bikin cerita dari kata-kata itu, dan cerita itu baru saya omongin. Oke. Itu cara saya. Cara belajar kamu ya. Dan kalau kayak belajar di itu kan full ya, satu hari satu bab. Ya. Dan liburnya itu weekend, weekend. Ya. Lo pakai buat apa? Main. Oh, Antara main atau ikut event. Saya suka banget ikut event. Event apa? Event kayak event festival, tapi bukan festival yang ini ya, lebih ke visiting kayak museum atau visiting event bootcamp, itu expo. Saya lebih kayak gitu. Oke, dan setelah mengikuti aktivitas kayak gitu nggak pusing? Enggak, malah lebih refreshing gitu. Kadang-kadang main juga sama teman. Tapi belajarnya itu kayak dari waktunya tuh malam, karena kan pulangnya sore kan, pulang belajar di kursus sore itu dipakai buat apa sampai malam ke pagi lagi? Versi lo buat apa? Versi gue kalau di mes lebih ke pulang nih, kan pulang sore. Iya, pulang kan sore. Itu stay maghrib sampai isya itu nggak ngapa-ngapain, refreshing. Nah agak malamannya baru antara saya baca, belajar atau main, 3 itu. Oke. Karena saya pasti niatan paling pertama belajar. Tapi ketika saya coba belajar 5 menit nggak bisa, 5 menit nggak bisa masuk, saya ganti kegiatannya. Gitu. Pokoknya 3 itu saya putar. Oke. Pas subuh ada tidur? Enggak, saya bukan morning person. Oh. Dan nggak bisa. Iya. Kalau suruh bangun pagi, aduh. Maaf. Oke, nah itu setelah proses belajar ya, ternyata ya mudah-mudah gampang nggak? Mudah-mudah Sedang ada sulitnya lah. mudah-mudah sulit ya, mudah-mudah sulit. Nah pas ujian deng gimana? Kok ketawa? Ujian itu saya justru paniknya itu bukan karena saya panik takut nggak lulus. Oke, apa? Karena saya panik karena saya nggak panik gitu. Orang lain kan kayak panik gitu. Iya sih. Nah saya nggak panik sendiri, makanya ada yang salah nggak nih gitu. Takutnya saya malah ngegampangin kan, takutnya. Masa nggak ngerasa ngegampangin kan? Cuman waktu itu kebetulan mau mulai sakit gigi. Oke, sakit gigi tuh. Sakit gigi. Tapi untung nggak panik ya. Itu nggak panik. Cuma sakit gigi aja tuh. Iya. Gimana saat itu ujian akhirnya? Nah itu sakit gigi untungnya bukan pas student, tapi pas lesson. Oh, oke. Ujian aman, selesai beres. Alhamdulillah lulus ale modul. Satu kali ujian? Satu kali ujian ale modul. Wah, keren banget sih dari awal ceritanya. Karena takutnya adalah kalau nggak ale modul, wah saya diomelin sama Herayung pasti. Oh, udah diwanti-wanti Udah ya. diwanti-wanti. Apa itu saat itu yang bikin Karena lo mblet? anak magang rata-rata ale modul semua, udah ya. Oh iya sih. Iya, kalau saya nggak ale modul, waduh. Angkatan pertama yang kayak gitu ya. Bakal diceritain terus. Oh, saat itu ada omongan dari Herayung yang bikin menggetarkan hati Nggak kamu diomongin Syahid. sih, cuman kalau Herayung Udah wanti-wanti. tatap-tatapan tuh kan kayak Oke, itu satu. Apa yang bikin lo akhirnya kayak lulus apa dari motivasi yang lain? Yang bikin saya harus lulus satu ujian karena saya nggak mau bayar lagi. Oh, berarti saat itu Karena ujian? ujian dibayarin. Iya. Iya, kalau nggak salah dibayarin ya. Sekarang nggak salah. Dari agang itu. Dari magang itu dibayarin. Karena kalau saya nggak lulus ya bayar sendiri. Iya. Kan lumayan ya. Iya, saat itu 1 apa 3 juta ya? 3. Oh, lumayan sih. Ya, lumayan. Itu aduh. Dan akhirnya lo buktiin bisa ale modul. Yes. Reaksi orang tua gimana? Saya nggak cerita ya dulu. Serius? Cerita cuman iya by chat. Oh, by chat. Apa? Alhamdulillah anak gue lulus. Aku lulus atau gimana? Lebih ya alhamdulillah, terus motivasi banget lah. Tapi ya begitu dulu, semoga jalannya dibukakan selalu. Oke. Berarti pas ujian lo nggak bilang juga dong? Izin. Oh, izin. Terus tuh kan gimana ngomongnya? Kayak gengsi gak sih? Gengsi. Karena kan jarang ngomong sama orang tua ya. Iya, Iya.
di rumah pun ya jarang, cuman Iya. kebetulan ada satu orang yang saling ingetin saya untuk dekat sama orang tua. Oh. Makanya semenjak dia ini saya dekat Satu rumahnya. orang itu siapa? Oh, Sal. Oke. Ya sama lah, Ya. ninja yang dulu lah. Oh. Gitu. Oke. Ih, Ya, Mang Udin udah kedap-kedip. Mau Udin tahu. Oke. Kayaknya Oke. udah jadi rahasia publik dia IJ deh. Oke, aku yang belum tahu sih. Nanti Ya udah tanya yang lain aja di ya. belakang aja ya. Oke, untuk dekat dengan orang tua saat itu, dan orang tua saat itu responnya pas kamu mau ujian, ya udah ya iya. Iya, dan saya ngerasain selama ini dari dulu saya kenapa bisa selalu survive, bisa selalu lucky kan, beruntung karena doa orang tua. Oke. Selalu saya rasain. Walaupun lo nggak terlalu terbuka banget ya mungkin ya, karena kan ya wajar gak sih ada yang kayak gitu juga anak. Oke, berarti orang tua dukung juga saat lo udah kali modul juga kan. Nah, menurut lo ngikutin program apa magang ini ada benefitnya gak sih menurut lo sendiri setelah lo laluin semuanya? Banget. Apa tuh? Karena menurut saya ini bukan promosi ya, ini Iya. jujur saya. Jujur. Menurut saya ini adalah salah satu langkah buat orang-orang seperti saya, mungkin seperti teman-teman yang lainnya yang punya mimpi, cuman nggak ada jalan. Oke. Iya, masih bingung mau gimana. Dan akhirnya dengan magang ini kita bisa belajar, gitu kan, di kerjaan nih, masuk ke dunia kerjaan buat yang belum punya kerjaan ataupun yang udah punya kerjaan tapi punya mimpi kan sebagai jembatan. Yes. Dia bisa belajar sambil persiapan untuk keluar negeri, sambil itu udah pasti dikasih mes kan, makan juga, sama ada untuk bulanan juga belum dia, jadi nggak harus kita berkorban sesuatu. Oke. Justru malah apalagi di IJ, Rayung sama Mbak Ayu, terima kasih yang selalu support. Kayak untuk anak magang itu kayak saya, kira-kira ada masalah apa, dibantu. Difasilitasi semua Iya, ya. saya sempat nggak mau ke Jerman juga soalnya. Karena Pertengahan jalan karena waktu itu ada ditolak bed trip. Pas udah dapat kontrak malah ditolak. Habis itu saya udah bilang agak nyerah. Konsultasi 2 kali sama Bayu sama Mbak. Konsultasi akhirnya disemangatin lagi sampai akhirnya sekarang. kenapa saat itu ditolak, Kak? Penasaran kan, pasti ada Karena- kelanjutan pertanyaan dari gue. Jadi kontraknya udah dapet, kita tinggal berangkat dari pihak Betrip minta interview lagi. Itu ada belasan orang kalau nggak salah. Interview lagi, karena orangnya saya jujur ya, ditanya ngomong-ngomong segala macam, saya cuma jelasin, oh saya udah agak kurang belajar bahasa Jerman belakangan ini. Oh, karena itu. That's it. Dan akhirnya bikin ragu itu Petrip apa Nggak tahu, pokoknya besoknya 2 orang kontraknya di cancel. Gitu. Oke. Tadi jelaskan juga benefit dari mengikuti program ini. Dan saat itu kalau boleh tahu ya, karena kan kalau untuk mengikuti program Ausbildung secara reguler itu kan lumayan ya untuk biaya sendiri. Saat itu ada terbantu gak sih dari untuk keuangannya sendiri saat itu, kondisi ekonomi keluarga Kakak? Di magang, saat magang. Iya, Terbantu ya? betul. Iya, karena dari dulu kan dari SMK saya agak sulit kalau minta sama orang tua, walaupun masih kadang sering ngasih. Iya. sampai sekarang pun masih sering ngasih, cuman terbantu banget dari EJ gitu. Itu tadi untuk persiapan ke Jerman, selain kita misalkan kalau nggak ada bekal segala macam kan kita agak ragu kalau misalkan Iya. mau berangkat ke luar negeri ketika di EJ. Bekal ini masih materi bisa saya maksudnya? beri. Materi maupun apapun lain. persiapan segala Iya. macam itu disupport gitu. Oke. Dan yang paling penting itu sih tahu apa yang bisa dipersiapkan untuk ke Jerman. Itu menurut saya paling bantu. Oke, berarti dari kondisi walaupun keuangannya lagi demikian tetap mendukung. Iya. Oke. Saya pun dari dulu kan saya bukan orang yang dari keluarga yang punya ya. Saya survive sendiri, dia kerja nyari uang sendiri, bisa gitu ke Jerman. Oke, ketakutan apa? Setelah kayak kan kakak udah mungkin aku tahu ya, kakak mungkin dari riset juga. Ketakutan apa ketika nanti di Jerman, sesuai apakah kayak ekspektasi kakak? Demikian. Kalau untuk Limanwage untuk iklimnya, Iya. Limanwage. Kalau untuk iklimnya, saya udah yakin lah bisa, walaupun masih ada jet lagnya, untuk waktu untuk segala macam. Insya Allah ya
udah siap karena orangnya Udah siap. dari dulu survivor gitu. Paling saya takutnya adalah saya nggak bisa perform buat bad tripnya. Yes, oke, paham banget. Lebih dari saya bisa nggak sih gitu, bahasa saya udah cukup nggak sih. Kalau ini kan kita ngomong lancar-lancar banget sama teman-teman, di sana kan kita nggak tahu, apalagi orang-orang Jerman yang ngomongnya fluent. Waduh, takutnya saya nggak, saya paling nggak bisa kalau saya nggak maksimal. Oke. Berarti kalau Ausbildung itu B2 ya? B1 B2. B1 B2. Oke. Kakak ambil B1. Oke. Berarti ada rencana lanjut mau B2 di Jermannya langsung. Iya. Harus. Harus ya. Oke Kak, tadi ketakutan Kakak udah dijelaskan juga. Terus ada ini gak sih Kak plan dalam waktu dekat dulu nih aku tanyakan ya. Kayak lo pengen kemana atau hal-hal sederhana, karena kan kemarin tuh ada yang mau mancing di Jerman dan lain sebagainya. Siapa tuh? Si Zaid. Oh Zaid, itu bareng dia saya. Oh, iya. Iya. Apanya bad trip ini? Enggak, ada Oh, angkatan. yang Oh. diputus ya bareng dia berdua. Oh. Kita diputus berdua bareng dia. Jangan sama Kak Uzan lagi. Beda Oh, lagi. bad tripnya dia bad tripnya kan Sama. di Insel di Oh, pulau. iya. Nah ini sister company-nya saya di situ. Oh, berarti dekat. Makanya kita dekat. Pasti ketemu lagi di sana. Iya. Iya. Plan terdekat dulu deh menurut yang Di Jerman sederhana menurut Kak Musyahid. Lebih ke ini kalau dari sini ya pengen punya PC sendiri. Iya. Apa sih? PC. Oh, PC komputer. komputer. Ya, karena saya hiburannya adalah online Ah. di internet, nggak hanya main game tapi browsing, starting segala macam. Oh. Karena dari dulu saya nggak punya PC, pakai laptop terus. PC saya pengen buat komunitas saya sendiri, buat produk digital. Karena saya sangat suka sharing, gitu. Saya pengen buka komunitas saya sendiri khusus untuk bantu teman-teman yang ke Jerman, sama dengan misinya YIJ. Oke, sama pasangan kamu. Oh, Lucu banget sih. ini kayaknya pertanyaannya mau arahnya ke situ deh. Ya pasti saya pengen Iya. nyamperin dia lah ke sana. Oke, itu plan terdekatnya Plan ya, dan terdekatnya. didukung sama Semoga ya. iya, amin, semoga lancar sih. Terus untuk plan jauhnya, mungkin udah ada kepikiran nih setelah Ausbildung atau mau switch karir, cari tahu dulu atau gimana? Udah ada bocoran dari rekan lain sebagainya? Ini saya masih belum research Iya, lebih dalam, oh. tapi karena saya backgroundnya IT, saya pengen cari tahu apa yang sekiranya di Jerman masih kurang di bidang IT. Yes. Apakah ada misalkan Ausbildung tentang di bagian digital marketing, digitalisasi. Nah itu kan saya lihat masih jarang orang yang berangkat ke situ, banyak Iya. yang nanya juga. Nah saya pengen cari tahu lebih lanjut dan pengen bisa nyemplung ke situ, Iya. lebih ke ranah IT di Jerman seperti apa. Oke, berarti ini Ausbildung itu sebenarnya kayak apa ya? Dibilang batu loncatan kayak buat untuk jenjang karirnya itu jelas betul. apa gimana? Apa gimana Saya menurut lebih Kakak? Ausbildung ini tetap saya jalanin yang tadi sebagai koki itu karena ini bukan sebagai batu loncatan tapi lebih jadi skill tambahan saya Iya. ketika saya pulang ke Indonesia. Karena di Indonesia saya pengen tadi buka restoran, amin. Amin. Yaitu saya pengen tahu sebagai koki itu gimana sih. Oke. Karena saya pengen buka restoran di Indonesia itu yang kayak chefnya itu live cooking ya. Oh, oke. Nah, gitu. Dan saya pengen in the end sebagai koki itu sebagai hobi. Oke. Gitu. Paham. Jadi jalannya balance antara saya sebagai self employee sebagai koki Yes. dan juga saya merambah di bisnis di bidang IT. Oke, berarti kan bener ya, hobi itu yang menghasilkan lebih wow ya. Iya. Oke, restoran apa Kak? Pengennya sih Makanan restoran apa? makanan. Kalau makanannya masih belum tahu ya. Cuma pengen sesuatu yang unik tapi bukan uniknya karena gimmick, tapi karena memang enak. Oke, enak. Dan saya pengen konsepnya tradisional dicampur dengan teknologi. Wow, bayang sih. Karena itu konsep saya pengen dari dulu. Bawahnya restoran, atasnya co-working space Yes. atau warnet. Wih, keren banget. Pengennya gitu. Iya. Berarti itu untuk kayak aset lah ya di Indonesia. Amin. Apakah ada kepikiran mau menetap di Jerman, sekedar Indonesia ngelihat usaha gue atau gimana? Planningnya gitu juga ya. Oh, Saya bener. pengen. Stay di Saya Jerman? nggak ada hal lain yang saya pengen tuju di Indonesia selain orang tua. Betul. Ya. Kebetulan karena orang tua masih ada, pasti saya pengen di Indonesia. Tapi kalau memang Betul. kedepannya saya
planningnya seperti apa, pengennya sih di Jerman. Oke. Antara di Jerman atau di negara lain di Eropa ada beberapa target gitu, yang memang menurut saya lumayan enak lah tempat. Oke. Ada kepikirannya gak sih Kak pengen bawa orang tua ke Jerman atau ke tanah suci atau apa? Pengen. Apa pengen apa? Nggak ke Jerman sih, ke pengen nonton bareng-bareng. Masya Allah, amin ya Allah. Dan ke Jerman juga? Kalau bisa langsung ke Jerman ya, ke Turki lah. Nanti saya yes. main ke Jerman. Oh iya, ngapain Jerman ya? nggak ada yang seru lah. Jerman cukup kerja lo aja deh. Iya. Dan kalau misalkan mungkin ketika kakak sudah di Jerman nanti kan kita nggak tahu hal-hal yang bakal terjadi ya. Dan misalkan ada hal-hal yang terburuk saat itu hari-hari terburuk, kakak itu bakal ngabarin ke siapa? Pasti nggak mungkin dipendam terus kan? Iya. Kadang ada cerita ataupun itu. Ini hanya sebatas cerita atau maksudnya problemnya kayak Mungkin ya pokoknya menurut aku itu terburuk banget dan mau nggak mau harus cerita gitu. pertama saya pasti cerita sendiri. Selalu saya cerita sendiri, dari kuliah saya diajarin untuk ngomong sama kaca, Yes. sama cermin, saya ngomong sendiri. Dan biasanya ketika itu udah beres, lega. Udah, saya nggak pernah cerita sama orang lain lagi. Nggak pernah dari dulu. That's simple. That's simple. Saya orangnya kayak legowo. Oke, berarti Paling kalau cerita sama orang lain nih, udah filter dan ceritanya tuh udah dapat solusinya. Cerita sama orang tua biasanya gini. Kalau memang udah ada solusinya. Tuh. Kadang-kadang juga ya ada yang memang udah nggak kuat banget ke orang tua, tapi mostly sendiri. karena kan nanti ya ini bukan kayak pindah kota atau beda negara deh. Beda kota Gitu. tapi beda negara, dan itu pasti kalau jauh kan kalau lo kenapa-apa dikit-dikit cerita ke orang tua, dan kalau orang tua pasti kayak was-was, Betul. gak enak banget kan. Betul. Walaupun mereka pede saya bisa, kalau kita cerita lagi sakit, Iya. kan ya pastilah ada kekhawatiran orang tua. Makanya saya nggak. Mereka nakal pun saya nggak tahu. Saya nakal pun mereka nggak tahu. Nakal-nakal dulu saya mereka nggak tahu. Di mata orang tua saya sebagai orang yang baik. Oke, berarti di kota apa? Di Essence di Jauh atas. dari Bogor. Jadi Bogor jauh banget. Jauh banget. Jauh banget, aduh. Orang Bogor nyasar ke Jerman. Oke, ini Kak Musyahid aktif dimanapun, dan semoga apa ya di Jerman aktif juga ya. Amin. Dan mungkin untuk terakhir nih ya, pesan untuk pertama diri sendiri dulu deh kali ya, untuk diri sendiri kayak lo harus berubah atau gimana diri lo sendiri ada gak sih? Oke. Ini satu kata yang sering saya ucapin ke semua orang, dan orang-orang dulu yang sering saya ucapin mungkin udah bosen, saking bosennya ya. Tapi akhirnya ketika mereka ketemu lagi, mereka ingat dengan kata-kata itu. Saya selalu bilang ke diri saya sendiri untuk jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, karena satu kata bahagia itu bisa mewakili semuanya. Bahagia dengan cara bersyukur, bahagia dengan cara kita belajar, banyak lah. Gitu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Dari orang tuanya atau keluarga siapapun itu yang mendukung kamu. Iya. Pertama buat orang tua saya, buat bapak sama ibu. Tuh, saya nggak bisa ini ya, harus ini. Karena kalau gini nangis saya. Buat bapak sama ibu, terima kasih banget udah selama ini bantu saya. Sebagai anak belum bisa bantu banyak buat orang tua. Ya, mohon doanya lagi sekali lagi untuk saya bisa berkarir di Jerman. Karena pemikirannya udah mulai terbuka lagi untuk menjadi orang dewasa, untuk menjadi lebih bertanggung jawab gitu. Dan tujuan saya 1 tahun ini adalah untuk bisa membahagiakan orang tua. Itu untuk orang tua saya, dan buat yang udah bantu saya, buat Herayung, buat Bayu, buat bapak saya kedua Emang Udin gitu, yang selalu support saya ketika saya belajar gitu. Dan teman-teman tim YIJ, tim admission, tim kreatif ya, tolong maafkan saya ketika saya ada salah, dan terima kasih udah bisa membawa saya udah di titik ini ya, bisa ke Jerman. Dan buat teman-teman juga yang di luar sana yang udah support saya dari bos-bos saya yang sebelumnya. Jadi kenapa saya udah agak nggak was-was di Jerman, karena di kerjaan sebelumnya sangat-sangat
brainwashing banget dengan bos sebelumnya, dan itu terima kasih banget, sangat berguna buat bekal saya di Jerman. Itu sih saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah support. Obat kangen buat orang tua apa? Pasti kan orang tua bakal kangen sih. Mana ada sih nggak kangen? Iya. Obat kangen misalkan lo lagi kangen gimana? Cara ngobatin mereka? Gak mungkin kan abis ini lo pulang lagi. Enggak. Paling ya saya kan jarang video call sama mereka. Saya usahakan untuk video call, saya usahakan untuk ngabarin karena saya jarang ngasih kabar banget gitu. Saya usahakan gitu karena masih ada kayak egois dari saya sendiri. Tapi ya karena memang saya udah harus ke Jerman, jauh dari orang tua, pasti saya banyak hubungin orang tua sih, lebih pasti. Karena di luar negeri kan, waduh, saya juga nggak tahu kalau sepede ini di luar negeri bisa goyah. Oke, dari seorang kamu Syahid yang awalnya memang nggak terlalu deket sama orang tua dan bakal deket sih. Harus. Ya, agak nyesel juga sih deketnya karena belakangan ini, tapi tapi nggak apa-apa lah buat berkarir ya. Oke, terima kasih kamu Syahid, dan aku baru pertama kali kenal kamu Syahid. Mungkin aku juga orang baru di sini. Mungkin pesan aku buat kamu Syahid ya. Semoga di sana sehat selalu, sukses apapun karirnya. Ya pokoknya tetap jaga adab ya. Penting banget soalnya. Oke, ditunggu kabar seru-serunya videonya. Mungkin aku boleh minta satu kali ya. boleh. Nanti kontak-kontakan aja. Saya kasih kok. Welcome ya. Welcome kalau saya. Karena before after. Boleh. Tahu lah. Iya. Oke, terima kasih kamu Syahid. Semoga satu lagi untuk orang yang nonton nih, kawan DJ, motivasi sedikit aja nggak apa-apa. Buat teman-teman kita saya masih JJ. Buka magang lagi nggak sih? Udah bukan. Oh enggak, magang. Magang bakal. Saya harap sih buat hari ini buka lagi magang buat banyak orang yang ngebantu seperti saya. Dan buat teman-teman pun yang memang nggak mau ikut magang, mau ikutnya ke YIJ normally package. Semoga teman-teman bisa terwujud impiannya, terbuka jalannya. Intinya intuisinya jalan, jangan sampai kalian nyerah di tengah jalan. Karena ada satu orang yang bilang ke saya, kalau kamu mengubur mimpi kamu, suatu saat mimpi itu akan bangkit dan itu sakit rasanya. Jadi harus tetap dijalanin, diperjuangin. Terima kasih kamu Syahid, ini udah bener terakhir. Oke, terima kasih. Next kamu yang duduk di samping Ninja ya, dan gak cuma duduk aja, kamu harus berangkat ke negara impian kamu. Terima kasih. Dah. Cus.